ini yaitu untuk mengetahui persiapan yang akan saya sampaikan dalam proses pembelajaran Ibu. Oh, begitu. Jadi Bu ya ingin mendiskusikan tentang proses pembelajaran dia. Benar Ibu. Memang materi apa ya Bu dan mata pelajaran apa? Iya. Untuk mata pelajarannya yaitu matematika Ibu kelas 5 dan materinya itu yaitu faktor persekutuan besar. Jadi Bu Lia punya materinya adalah mata pelajaran matematika, materinya Benar, adalah Bu. faktor persekutuan besar. Betul. Nah, dalam pembelajaran kita kan memerlukan sebuah tujuan ya Bu ya. Benar Ibu. Bagaimana apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami tentang faktor persekutuan besar dan kemudian dapat mengoperasikan tentang faktor persekutuan besar pada soal cerita. Ya, lalu area pengembangan yang ingin Ibu capai kira-kira apa ya Bu? Yaitu area pengembangan yang ingin saya capai, anak-anak dapat memahami tentang faktor persekutuan besar dan dapat mengoperasikan media pembelajaran pada faktor persekutuan besar ini. Oh, jadi Ibu sudah tahu ya apa area pengembangannya, tapi secara spesifik kira-kira apa yang ingin Ibu observasi? Ya, untuk spesifiknya yaitu dari pengetahuan dan keterampilan untuk siswa itu dapat menentukan tentang faktor persekutuan besar seperti itu Ibu. Jadi sebenarnya Ibu sudah tahu ya apa yang ingin Ibu kembangkan. Ya Ibu. Lalu kira-kira dari hal yang ingin Ibu kembangkan, apakah Ibu sudah memiliki rancangan pembelajaran? Dan kalau misalnya pun sudah, seperti apa? Nah, rancangan pembelajaran ini dapat berupa strategi, model maupun metode pembelajaran. Kira-kira seperti apa Bu? Ya. Untuk rancangan pembelajaran yaitu saya melalui pendekatan konseptual Ibu. Kemudian adapun untuk metodenya yaitu saya menggunakan metode simulasi, penugasan, diskusi, tanya jawab, dan ceramah Ibu. Lalu dengan Ibu memiliki metode simulasi. Ya, Nah, kira-kira media pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa mangkuk dan permen. Oh, jadi Ibu sudah memiliki metode ya, media ya. Nah, media pembelajaran ini akan Ibu terapkan dalam pembelajaran seperti apa? Bisa Ibu jelaskan? Ya Ibu. Saya akan bagi kelas 5 kelompok Ibu. Kemudian dalam sekelompok itu terdapat beberapa mangkuk dan terdapat beberapa permen yaitu permen coklat dan permen stroberi yang kemudian permen itu diisi dengan jumlah yang sama banyak dari setiap mangkuknya. Seperti itu Ibu. Oh, iya. Lalu kira-kira indikator keberhasilan dari pembelajaran yang Ibu Lia akan laksanakan seperti apa Bu? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya terapkan itu yaitu siswa dapat memahami tentang faktor persekutuan besar ini, kemudian dapat mengoperasikannya dalam soal cerita seperti itu Bu. Ini sebenarnya Bu Lia itu sudah memiliki gambaran besar tentang pelajaran kuliah ya. Sini Ibu sudah memiliki tujuan, Ibu sudah memiliki strategi, dan Ibu sudah memiliki media dan bahkan Ibu juga sudah memiliki bayangan bagaimana cara penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. Jadi saya yakin Ibu Lia akan melakukan pembelajaran ini dengan baik ya Bu ya. Nah, kira-kira pembelajaran ini akan Ibu Lia laksanakan itu kapan ya? Ya Ibu. Saya akan melaksanakan pembelajaran ini yaitu pada hari Jumat pada tanggal 9 Agustus 2024 pada pukul 7 sampai pukul 8:10. Oh, ya, jadi seperti itu Ibu. Saya rasa persiapan dari Bu Lia sudah maksimal. Jadi saya yakin pembelajarannya akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang Ibu Lia dapatkan dari percakapan hari ini? Ya Ibu. Ya apa yang saya dapat dari percakapannya itu, saya dapat mengetahui sejauh mana persiapan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas seperti itu Ibu. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Kalau misalnya Bu Lia kira-kira ada yang ingin tanyakan tidak? Sudah cukup Ibu. Oh, sudah cukup. Jadi nanti Ibu Lia tinggal melaksanakan aja Bu ya. Nanti setelah Ibu Lia pelaksanaan bisa kita lakukan pertanyaan lagi, percakapan lagi untuk kita evaluasi Bu apa saja yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu dipertahankan nih karena ini sangat bagus begitu. Baik. Terima kasih Bu. Saya rasa cukup sekian ya Bu Lia. Selamat pagi. Hanya Bu Rifania. Sebelum mulai pelajaran kita speaking dulu. Ya, coba. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati
akan bertanya, siapa di antara kalian yang suka membantu ibunya memasukkan kue ke dalam kotak jika ada acara? Ya, Imam, Makaila, dia. Ya, faktor persekutuan besar. Tapi apa nak? Oh iya, aku ingat ibu-ibuku sudah mengajari aku SD. Jadi untuk memasukkan kue-kue tersebut ke dalam kotak kita gunakan persekutuan. Ya, seperti apa? Seperti ini. Contohnya, ya, Bulia ini memiliki 25 permen coklat. Ada berapa? 25 permen coklat. Kemudian Bulia juga memiliki 20 permen stroberi. Ya, memiliki 20 permen stroberi. Kemudian permen coklat dan permen stroberi ini Bulia akan masukkan ke dalam mangkuk. Ya, masukkan ke dalam mangkuk. Pertanyaannya, berapa mangkuk yang Bulia butuhkan untuk memasukkan permen coklat dan permen stroberi ini dengan jumlah yang sama banyak setiap mangkuk? Nah, sehingga Bulia harus menggunakan apa caranya? Menggunakan faktor persekutuan besar atau FPB. Ya, sekarang berapa mangkuk yang Bulia butuhkan untuk memasukkan permen coklat dalam permen stroberi dengan jumlah yang sama banyak? Nah, perhatikan anak-anak ke depan. Sekarang perhatikan. Ya, kita lihat ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa sayang? Mengenai apa anak-anak? FPB. Nah, ya FPB itu singkatan apa ya? Faktor persekutuan besar atau
dari 20 adalah berapa nak? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau sama dengan 2 dikali 5. Ya, sudah diketahui kedua faktorisasi ini, kemudian kita menentukan berarti FPB-nya. FPB dari berapa nak? 25 dan 20 adalah ya. Kita perhatikan ternyata bilangan yang sama di antara faktorisasi prima dari 25 dan 20 adalah 5. Pangkat 2 dengan 5. Yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang 5, yang tidak ada pangkatnya atau yang pangkat adalah 5. Kita taruh sini 5. Betul seperti itu? Betul. Oke. Selanjutnya kita aplikasikan ke dalam soal cerita yang tadi Bulia tanyakan. Sehingga kita membutuhkan mangkuk berapa? 5. Oke. Sekarang kita pinjam mangkuk yang 5. Ini ada 1. Ya. Kemudian ada iya, 5 ya. Nah, kemudian permen coklatnya ini selanjutnya, karena kita butuh mangkuknya 5 ya. Permen coklatnya tadi ada berapa? Permen coklatnya ada 25. Selanjutnya di apakan? Apa tadi kata Imam? Dibagi. Betul, dibagi sama rata. Betul sekali, benar apa yang dikatakan Imam. Nah, sehingga permen coklat 25 ini dibagi dengan mangkuk 5. Jadi berapa satu mangkuk? 5. Nah, kita coba ya, benar atau salah nih. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata habis. Nah, benar jawaban kalian. Jadi permen coklat kita bagi menjadi 5 mangkuk, sehingga setiap mangkuk berisi 5 permen coklat. Tepuk tangan sekalian. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Lanjut ke soal cerita berikutnya. Berapa permen stroberi yang akan kita isikan ke dalam setiap mangkok dengan jumlah yang sama? Siapa yang bisa? Ya, Gali. 4. Dapat dari mana, Gali? Gali menjawab 4, dapat dari mana, nak? Iya, permen stroberinya 20 dibagi mangkuknya ada 5. Sehingga satu mangkuk itu terdapat 4 permen coklat. Yuk kita buktikan. Nah, ini ada permen stroberi yang Bulia miliki. Kita buktikan ya. Yuk kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habis. Ya, ternyata permen stroberi di dalam setiap mangkuk berisi 4. Ya, tepuk tangan semuanya. Ternyata ada hebat. Terima kasih. Kelompok ini ada yang mau ini ditanyakan? Anissa? Kelompoknya Sekar? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya Adrian ada yang ingin ditanyakan?
Ya. Ada yang kurang lembar kerjanya? Ya, ada. Ya, kurang. Siapa? Kurang berapa? Oh, iya. Ini sudah dapat belum? Belum. Ya, oh, kerjaannya di tempat lain. Siapa yang belum? Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Ya, sekarang silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Yuk, ya, kumpulkan ya. Kuliahkan dulu. Ya. Tolong Najwa dibantu dikumpulkan. Sekar, tolong bantu kumpulkan. Paman. Oh, paham belum? Ya, tolong kamu dibantu teman-teman. Udah sekarang? Ya, Najwa sini. Ya, ini artinya dikumpulkan. Ya, iya, nggak apa-apa. Udah, Yusuf. Sudah dikumpulkan, Tesya? Kelompoknya tolong dikumpulkan. Sudah, ini dikumpulkan. Ya. Ya, ya. Atau, ya. Terima kasih semua sudah mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Sebelum berakhirnya pelajaran, ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Semua sudah paham semua? Ya. Baiklah. Alhamdulillah bila kalian sudah paham semuanya, sehingga kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kelipatan persekutuan kecil atau yang disingkat dengan KPK. Terima kasih banyak sekalian. Kita akan pulang. Ya, sebelum pulang marilah berdoa bersama dengan cara menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia.
Selamat siang Ibu Rifania. Ya, tadi kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya Bu ya. Saya Iya, juga betul. sudah melihat Ibu mengajar di kelas. Iya. Lalu hari ini kita akan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, Iya. sekarang bagaimana nih perasaan Bu Lia setelah mengajar? Perasaan saya lega Bu karena sudah mengajarkan materi faktor persekutuan besar. Oh, lalu bisa tidak Ibu Lia ceritakan tentang area pengembangan dan tahapan yang telah Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangan yang telah saya lakukan yaitu alhamdulillah anak-anak sudah terampil dari segi pengetahuan dan keterampilan mengenai faktor persekutuan besar. Ya. Nah, sebelumnya kan Bu Lia udah menargetkan ya area pengembangan yang sudah Ibu Lia ingin lakukan, kembangkan ke anak. Nah, sekarang menurut Bu Lia sejauh mana sih area pengembangan ini sudah berhasil dilakukan? Area pengembangan sudah berhasil dilakukan Ibu, namun ada terkendala sedikit dari murid-murid saya Bu. Ya. Lalu apakah Bu Lia menemukan kendala selama mengajar? Bisa tolong ceritakan? Iya, ada kendala Bu. Jadi dari beberapa siswa masih terlihat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan faktor persekutuan besar Bu. Nah, menurut Bu Lia apa sih penyebab hal itu bisa terjadi? Ya, ternyata penyebab itu terjadi karena memang pertama faktor persekutuan besar itu baru diajarkan di kelas 5. Dan yang kedua, memang dalam pembelajaran matematika ini jarang diberikan soal-soal cerita sehingga anak-anak kesulitan untuk mengerjakan soal-soal cerita seperti itu Bu. Nah, lalu bagaimana rencana Bu Lia untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, untuk mengatasi kendala tersebut, saya akan lebih sering lagi memberikan soal-soal cerita pada pelajaran matematika seperti itu Ibu. Nah, tadi kan saya lihat Bu Lia itu membagikan anak menjadi beberapa kelompok ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, menurut Bu Lia pada pembelajaran matematika ini kira-kira pembagian kelompok lebih tepat jika dibagi berdasarkan apa Bu? Iya, menurut saya Bu, pembagian kelompok itu lebih tepat berdasarkan dengan kemampuan dan kesiapan belajar. Adapun kesiapan belajar ini dibagi menjadi kategori belajar baik, kemudian cukup dan perlu bimbingan seperti itu Ibu. Ya, jadi Bu Lia sudah melakukan evaluasi terhadap diri sendiri ya Bu ya. Jadi Iya, saya yakin bahwa Bu Lia itu sudah mampu mengevaluasi, mengetahui pengembangan yang sudah berhasil Bu Lia lakukan. Iya Ibu. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pembelajaran. Apakah boleh? Boleh Ibu, silakan. Jadi pembelajaran Bu Lia itu sudah bagus ya, Iya, menggunakan materi pembelajaran yang menarik. Tadi ada mangkok, ada Baik, Ibu. permen, Iya, lalu sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi. iya Ibu. Nah, untuk kedepannya sih tapi saya harap Bu Lia akan selalu konsisten Baik, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. baik Ibu. Nah, bagaimana menurut Bu Lia mengenai pendapat saya? Baik, terima kasih sekali Ibu. Pendapat Ibu sangat berharga bagi saya. Insya Allah akan saya jalankan di pembelajaran berikutnya. Kemudian saya pun akan lebih termotivasi lagi dan semangat lagi dalam mengajarkan siswa-siswa. Ya. Dan saya akan mengajarkan dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Lalu menurut Bu Lia, Iya. untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas, lebih menarik, kapan Bu Lia akan mulai konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan dalam metode pembelajaran yang tadinya mungkin membosankan atau mungkin lebih berpusat pada guru? Iya. Bagaimana, kapan waktunya Bu Lia akan melakukan perubahan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa? Baik, saya akan melakukan perubahan setelah ini Ibu untuk materi-materi selanjutnya, dan kemudian saya akan melakukan pembelajaran secara pembelajaran yang berdiferensiasi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti itu Ibu. Ya. Lalu kemarin kan Bu Lia sudah melakukan target area pengembangan ya. Iya. Lalu Bu Lia sudah merasa sudah ada kemajuan pada area pengembangan tersebut. Iya Ibu. Nah, setelah ini area pengembangan apa lagi yang ingin Bu Lia
kembangkan untuk siswa? Iya, saya akan terus mengembangkan terutama kompetensi diri saya, kompetensi pedagogik saya sebagai guru. Kemudian saya pun akan mengembangkan kompetensi guru lain, yaitu kompetensi kepribadian, profesional dan sosial seperti itu. Ya. Nah sekarang terakhir nih Bu, apa yang Ibu Lia dapatkan dari percakapan pasca observasi? Ya, saya mendapatkan sejauh mana area pengembangan yang sudah berhasil saya lakukan, dan saya pun mengetahui apa saja kekurangan saya dalam pembelajaran seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya rasa untuk evaluasi observasi kali ini Bu Lia sudah melakukan dengan sangat baik. Apakah Bu Lia ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu, dan terima kasih. Jika sudah cukup maka demikianlah pertemuan kita ya Bu ya untuk Iya. melakukan percakapan pasca observasi. Baik Ibu. Ya, terima kasih, selamat siang Bu Lia. Sama-sama Ibu, terima kasih juga.